Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Niwayan Ella Safitri, NIM 1911031001 dari Prodi PGSD semester 4. Di sini saya akan membuat video tentang upacara yatnya sebagai implementasi kehidupan. Jadi di sini yang pertama saya akan menjelaskan pengertian yatnya. Yatnya adalah korban suci yang ditunjukkan ke hadapan Sang Yang Pencipta, atau yang biasa kita kenal di dalam kehidupan yaitu ide Sang Yang Widiwasa. Kita melaksanakan yatnya berdasarkan tulus ikhlas, dengan kesucian hati, tidak boleh dengan terpaksa. Upacara yatnya adalah salah satu bentuk bakti umat Hindu kepada ide Sang Yang Widiwasa, yang Eja wantahkan melalui karma dan jnana. Bakti, karma, dan dhrana merupakan satu kesatuan dalam pelaksanaan ajaran agama Hindu. Bakti kepada Tuhan tidak mungkin dilakukan dengan tanpa kerja, dan kerja yang benar adalah kerja yang didasarkan atas pengetahuan atau jnana. Selanjutnya saya akan menjelaskan jenis yatnya. Seperti yang kita ketahui, yatnya terdiri dari 5 bagian yang sering kita sebut dengan panca yatnya. Adapun bagian-bagiannya, yang pertama dewa yatnya. Dewa yatnya adalah suatu bentuk persembahan atau korban suci dengan tulus ikhlas yang ditunjukkan kepada Sang Yang Pencipta atau ide Sang Yang Widiwasa beserta dengan manifestasinya dalam bentuk Trimurti. Contoh-contoh pelaksanaan dewa yatnya dalam kehidupan sehari-hari yaitu melaksanakan puja Trisanya setiap hari. Yang kedua, melaksanakan persembahyangan pada hari raya, purnama, dan tilem. Yang ketiga, selalu berdoa sebelum dan sesudah melaksanakan kegiatan. Yang keempat, menjaga kesucian tempat suci atau pura. Yang kelima, mempelajari dan mempraktekkan ajaran agama dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua ada pitrayatnya. Pitrayatnya adalah suatu bentuk persembahan atau korban suci yang ditunjukkan kepada roh-roh para leluhur atau betara-betara, karena merekalah yang membuat kita ada di dunia hingga kita dewasa. Pitrayatnya ini bertujuan menyucikan roh-roh pada leluhur agar mendapatkan tempat yang layak di kayangan. Contoh-contoh pelaksanaan pitrayatnya yaitu yang pertama, menghormati orang tua. Yang kedua, menuruti nasihat orang tua. Yang ketiga, merawat orang tua ketika orang tua kita sedang sakit. Dan yang keempat, melaksanakan upacara pengabenan bagi orang tua atau leluhur yang telah meninggal. Yang ketiga ada resiyatnya. Resiyatnya adalah suatu bentuk persembahan karya suci yang ditunjukkan kepada para resi, orang suci, pinandita, pandita, sulinggi, guru, dan orang suci yang berhubungan dengan agama Hindu. Resi adalah orang-orang yang bijaksana dan berjiwa suci. Sulinggi maupun guru juga termasuk orang suci karena beliau orang bijaksana yang memberikan arahan kepada siswa-siswinya. Contoh pelaksanaan resiyatnya, yang pertama, menghormati guru dan perintah yang diberikannya. Yang kedua, menjaga kesehatan dan kesejahteraan orang suci. Yang ketiga, membangun tempat-tempat pemujaan untuk orang suci. Dan yang terakhir ada memberi sesari atau punya kepada orang suci. Yang keempat, manusiayatnya. Manusiayatnya adalah suatu upacara suci yang bertujuan untuk memelihara hidup, mencapai kesempurnaan dalam hidup dan kesejahteraan manusia selama hidupnya. Contoh-contoh pelaksanaan manusiayatnya. Yang pertama, upacara bayi selama di dalam kandungan atau penggedong-gedongan. Yang kedua, upacara bayi yang baru lahir ke dunia. Yang ketiga, upacara bayi kepus-puser. Yang keempat, bayi berumur 42 hari atau tuk-tuk kambuhan. Yang kelima, upacara bayi berumur 105 hari, nyambutin, atau biasanya disebut dengan 3 bulan karena lamanya hari itu 3 bulan wuku Bali.
Yang keenam ada upacara oton-otonan yang biasanya dirayakan setiap 6 bulan sekali di dalam kalender wuku Bali. Yang ketujuh ada upacara potong gigi atau metatah, dan yang terakhir ada upacara perkawinan atau pawiwahan. Yang terakhir ada butayatnya. Butayatnya adalah suatu upacara atau upakara suci yang ditunjukkan kepada Butekala atau makhluk bawah. Butekala adalah kekuatan yang ada di dalam alam yang bersifat negatif yang perlu dilebur agar kembali ke sifat positif, agar tidak mengganggu kedamaian kehidupan. Contoh-contoh pelaksanaan butayatnya. Yang pertama, upacara mecaru. Membersihkan area baik itu pura maupun nata di rumah. Yang kedua, ngaturan segahan untuk menetralkan sifat-sifat negatif yang berada di bumi. Yang ketiga ada upacara Pancawali Krama, 10 tahun sekali dilaksanakan di Pura Agung Besakih. Dan yang terakhir ada upacara Eka Dasarudra yang dilakukan 100 tahun sekali di Pura Agung Besakih. Berdasarkan kemampuan. Yang pertama ada Atyana Yatnya, yaitu yatnya berdasarkan intelektual dan buah pikiran. Yang kedua ada Kriya Yatnya, yaitu yatnya berdasarkan kerja fisik atau ngaya. Yang ketiga ada Arta Yatnya, yaitu yatnya berdasarkan materi, uang, dana punya. Yang keempat ada Yoga Yatnya, yatnya berdasarkan ketekunan kerja sesuai profesi atau profesional. Yang terakhir ada Angga Yatnya. Yatnya berdasarkan raga sarira seperti donor darah, ginjal, dan mata. Sekian video dari saya tutup dengan Prama Santi. Om Santi 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 Om.